Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Misa Friana. Saya dari Pendidikan Kimia 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelum teman-teman semua menyaksikan video ini, alangkah lebih baiknya untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Untuk itu langsung saja, video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan mazhab dan penyikapannya. Yang pertama, awal lahirnya mazhab dalam Islam. Ketika Nabi SAW masih berada di tengah-tengah umat Islam, semua persoalan dan pertanyaan akan dijawab oleh beliau. Karena itu, di era nubuwah tidak terdapat perbedaan mazhab. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi SAW telah wafat, yakni ketika menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat Islam. Baik dari kaum muhajirin maupun kaum ansor, masing-masing dari mereka merasa paling layak untuk memimpin umat. Kaum muhajirin berargumentasi, merekalah orang yang paling awal mendukung kenabian dan yang paling dekat kerabatnya dengan Rasulullah SAW. Sementara kaum ansor berargumentasi bahwa Islam semakin besar dan berkembang karena perlindungan dari mereka. Akhirnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendeklarasikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang disetujui oleh sebagian kaum Ansor. Pada saat itu sebetulnya sudah ada dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Mazhab Sunni dipelopori oleh para sahabat dan mazhab Syiah dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya. 2. Bermazhab dan argensinya. Mazhab dapat diartikan dengan aliran. Sementara itu, dalam kamus fikih Kalal Aji, mazhab adalah metode tertentu dalam menggali hukum syariah yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang bersifat kasuistik. Oleh karena itu, banyak ahli fikih yang mempunyai metode penggalian hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Makanya, tidak heran jika kemudian muncul beragam mazhab fikih. Yang ketiga, ragam mazhab fikih. Dalam Islam terdapat beberapa mazhab fikih yang terkenal dan diikuti oleh mayoritas umat muslim di dunia, baik di kalangan Sunni maupun Syiah. Dalam kalangan Sunni itu terdapat mazhab-mazhab yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Sementara dalam kalangan Syiah memiliki mazhab Ja'fari, Ismailiyah, dan Zaidiyah. Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit bin Zuhta al-Taimi yang dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi. Ia lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau hidup di dua lingkungan sosiopolitik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Imam Abu Hanafi gemar belajar ilmu qiraat, hadis, nahwu, sastra, syair, teologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Imam Abu Hanifah merupakan seorang ahli fikih yang berasal dari daerah Irak. Imam Abu Hanifah saat menghadapi persoalan kemasyarakatan, beliau selalu menggunakan akal rasionya. Faktor lain yang mempengaruhi Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam atau teologi. Dasar-dasar pegangan Imam Hanafi adalah Al-Quran, ijma, qiyas, istihsan, urf, dan fatwa sahabat. Sekian dari video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.